Selamat pagi anak-anak Mister. Hari ini kita belajar IPA kembali bersama Mister Addison. Tetapi Mister kasih tahu dulu nomor WA Mister yang baru karena WA yang kemarin sudah tidak bisa dipakai lagi. Yaitu 089667251615. Jadi nanti kalau kirimkan tugas, kirimkan ke nomor tersebut. Oke, kita akan belajar tentang IPA hari ini, yaitu melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang yang namanya zat tunggal dan zat campuran. Sebelum kita membahas zat tunggal dan zat campuran ini, kita harus ingat kembali materi sebelumnya, yaitu pelajaran kita tentang materi atau zat. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang materi atau zat. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat kita bedakan atas benda padat, benda cair, dan gas. Materi terbagi atas zat tunggal, yaitu materi yang tersusun dari satu jenis zat saja, atau disebut zat murni. Yang kedua, zat campuran, yaitu materi yang tersusun atas dua zat atau lebih. Jadi materi itu terbagi dua, zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal, zat campuran? Akan kita bahas berikut ini. Oke. Zat tunggal itu sendiri terdiri atas yang namanya unsur, yaitu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi komponen yang lebih kecil. Contoh unsur adalah emas murni, tembaga, besi, aluminium, perak, oksigen, belerang, hidrogen, dan sebagainya. Sedangkan senyawa yaitu zat gabungan dua unsur atau lebih dan bisa dipisahkan melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air A2O, garam dapur NaCl, karbon dioksida CO2, madu murni, cuka, gula, dan sebagainya. Zat campuran adalah gabungan dua zat atau lebih, terdiri atas campuran homogen, yaitu yang juga disebut larutan. Jika semua benda yang dicampurkan terlarut semuanya dan tidak ada bidang batas atau menyatu, serta tidak menghasilkan endapan, itu namanya campuran homogen. Cara memisahkannya harus dengan cara penguapan atau destilasi. Contoh campuran homogennya adalah baja, teh manis, kue bolu, air sirup, dan sebagainya. Ada lagi campuran heterogen. Adalah jika benda yang dicampurkan itu tidak terlarut semuanya dan mempunyai bidang batas dan menghasilkan endapan. Cara memisahkannya dengan cara pengendapan dan pengkristalan. Contoh campuran ini adalah air dengan tanah, air dengan minyak, air dengan batu bata, dan sebagainya. Jadi ketika air dicampur dengan minyak, air dan minyaknya terpisah. Airnya di bawah, minyaknya di atas. Berarti dia tidak bercampur. Jadi dia tuh terpisah. Ya, itu yang membedakannya dengan campuran homogen. Kalau homogen dia terlarut semua. Kita campur air dengan gula, maka gula dan airnya bercampur, menyatu. Tapi kalau minyak tadi tidak. Oke, kita lanjut. Campuran itu sendiri terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Zat pelarut biasanya lebih banyak daripada zat terlarut. Contoh larutannya adalah larutan air gula. Pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang menemukan zat dalam keadaan murni, tetapi banyak dalam bentuk campuran seperti benda padat dengan padat, yaitu seperti kopi kemasan, benda padat dengan cair seperti air gula, benda padat dan gas seperti debu, benda cair dan benda cair seperti air sirup, gas dan gas seperti udara yang kita hirup. Itu banyak sekali campurannya. Ada oksigen, ada karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah seperti terlihat pada diagram berikut. Ya, ini kesimpulannya. Oke. Materi itu terbagi dua. Pertama apa namanya tadi? Nama yang pertama adalah zat tunggal. Yang satu lagi namanya adalah zat campuran. Oke. Zat tunggal itu sendiri terbagi atas dua lagi. Ya. Yang pertama namanya unsur. Apa itu unsur? Tadi sudah Mister terangkan. Ada lagi namanya senyawa. Apa itu senyawa? Tadi juga sudah Mister terangkan. Zat campuran itu terbagi dua lagi. Ya. Ada yang namanya campuran homogen. Menyatu, tidak berpisah, disebut larutan, air dan gula ya contohnya. Ada di campuran heterogen yang tidak menyatu. Ya, seperti air dan minyak. Minyaknya di atas, airnya di bawah. Itu disebut dengan suspensi. Oke.
Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita coba dengan latihan-latihan dan menjawab soal ini buku.